Ya, Ya, ini ya. siapa yang ngomong tadi? Yang 6 SKS katanya. Siapa? Siapa? Aku. Oh, lanjut, lanjut, lanjut. Jadi, oke. Jadi ini harus menjadi pelajaran buat kalian. Jangan diulang-ulang gitu loh. Orang Kristen nggak pernah mengimani Allah adalah manusia, tetapi Allah yang mengosong dirinya mengambil rupa menjadi manusia. Itulah yang disebut manusia Yesus Kristus untuk menyatakan Allah gitu loh kepada manusia. Itu yang dituliskan di dalam kitab Roma. Manusia Yesus Kristus itu untuk menyatakan bagaimana Allah yang esa itu, bagaimana Allah yang hidup itu kepada manusia gitu loh. Tetapi yang kedua juga yang harus kamu pahami, orang Kristen gak pernah yang namanya mencampur adukan kemanusiaan Kristus dengan keilahiannya. Makanya kamu bilang, oh berarti Tuhan itu punya Tuhan, Allah itu punya Tuhan. Itu salah. Yang berdoa dalam Taman Getsemani itu ialah kemanusiaannya. Ibrani 5 ayat 7 yang menyatakan ya Allahku ya Bapakku, itu adalah kemanusiaannya. Yesus sebagai sang ini firmannya Bapa, nggak pernah yang namanya berdoa, karena Allah nggak butuh yang namanya berdoa. Allah nggak butuh yang namanya menyatakan doa. Makanya dijelasin di Ibrani 5 ayat 7 gitu loh. Sudah? Jangan ulang-ulang pertanyaan Ya, sudah. sama. Sudah. Iya. Wah, nerangin gitu aja kau bilang 6 SKS. Sekarang ini pertanyaan yang simpel saja ya. Nggak perlu 6 SKS lah ya. Aku tanya, antara firman dengan Bapa itu menyatu apa terpisah? Oi. Ah, pingsan. Aku izin soal dulu ya. Yang kamu tolong jaga ini apa namanya? Jaga Komal. Bang Ayubi, aku tinggal dulu ya sebentar ya. Ya, lanjut. Menyatu. Ya, menyatu ya. Nah, pertanyaan saya begini. Pada saat Yesus dikandung, dilahirkan ya oleh Bunda Maria, Yesus atau firman itu dengan Bapaknya menyatu apa tidak? Oke, aku jelasin ke kamu ya. Nah, jadi ketika sang firman nuzul ke bumi dengan tubuh kemanusiaan melalui tubuh Bunda Maria, nah yang turun itu kan firmannya yang menjadi manusia. Bapak nggak pernah turun menjadi manusia gitu loh. Betul. Ini yang menyatakannya. Nah, kalau kita berbicara, dengar dulu. Kalau kita berbicara mengenai penyatuan sang firman, Bapa dan Roh Kudus, itu kita berbicara mengenai prainkarnasi sang firman. Nah, itu. Ya sudah. Ya udah itu. Ya. Pertanyaan saya ulang ya, pada saat Yesus dikandung, dilahirkan oleh Bunda Maria, apakah firman dengan Bapa itu terpisah? Enggak pernah terpisah. Enggak pernah terpisah. Berarti yang dikandung oleh Bunda Maria, yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah terus adalah manusia Yesus Kristus. Firmannya kemana? Firmannya bersama Kristus. Lah, Oke. Iya. Oke, gini. Aku paham. Iya, gimana? Iya. Katanya 6 SKS nih, katanya 6 SKS nih. Oke. Yuk. Memang benar, kebanyakan orang Muslim juga bakal berpikir seperti itu. Jadi mereka tuh berpikiran ketika sang firman itu nuzul ke bumi, seakan-akan di atas itu menjadi kosong, sehingga yang turun bersama itu firman, terus yang di atas kosong, terus firman melekat di dalam tubuh Yesus gitu loh. Padahal faktanya bukan seperti itu. Firman dengan Bapa, prainkarnasinya mereka tuh memang menyatu gitu loh. Tetapi kalau kita berbicara mengenai inkarnasi Sang Kristus, nah itu kan yang turun ke bumi itu kan firman. Iya, firman benar. Iya, firman. Tetapi tetapi jangan kita berpikiran bahwa yang turun itu benar-benar esensi Allah yang turun gitu loh. Tetapi energi Allah yang menyatu dengan tubuh kemanusiaan yang diambil oleh Kristus gitu loh. Betul. Firman itu kan juga Tuhan kan? Benar. Iya. Pada saat Yesus dikandung, dilahirkan oleh Bunda Maria, yang saya tanyakan, apakah kemanusiaan Yesus dengan ketuhanan Yesus terpisah atau tetap menyatu? Menyatu. Benar. Yang dikandung Bunda Maria, Tuhan. Oke, iya.
Oh, yang dikandung Bunda Maria Tuhan. Iya benar. Terus? Yang dilahirkan Tuhan. Iya benar. Nah, catat teman-teman ya, yang dikandung, yang dilahirkan Tuhan. Pada saat dikubur 3 hari katanya, ya 3 hari, kemanusiaan Yesus dengan ketuhanan Yesus terpisah apa menyatu? Nggak pernah sedetik pun mereka tuh terpisah. Oke, Tuhan mati 3 hari ya. Oh, bukan seperti itu, logikamu seperti kalau kamu lihat ya, di 1 Petrus 3 ayat 18 dijelaskan yang mati adalah tubuh manusianya, di mana dijelaskan lagi di ayat 19-20 kalau nggak salah ya. Itu di mana roh Allah yang hidup itu membangkitkan kemanusiaannya gitu loh. Nah, Loh, kan tidak terpisah, toh. Memang nggak terpisah, makanya di 1 Petrus ayat 3 ayat 18 dinyatakan bahwa yang mati itu adalah kemanusiaannya, karena Allah itu kekal, Allah yang nggak bisa mati. Yang mati itu tubuh manusia yang diambil. Sebentar. Unit. Ini baru 1/4 SKS loh ini loh. Kamu bilang 6 SKS gratis katanya tadi kan? Kamu bilang tadi ya, Yesus dengan sifat ketuhanannya itu itu tidak terpisah. Iya. Betul kan? Masa iya Maria mengandung Tuhan, melahirkan Tuhan, menyusui Tuhan? Oke. Sekarang aku tanya kamu, ketika Jibril menjadi manusia, apakah Jibril itu malaikat atau manusia? Jibril makhluk ciptaan Allah. Iya, jawab dulu. Ketika Jibril menjadi manusia, apakah Jibril itu malaikat atau manusia? Masya Allah. Kamu jawab dulu. Kamu ketawa artinya kamu tuh kebingungan. Loh bukan, Jibril itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda konteks, brother. Ini nggak ada kaitannya. Yang ini kan, yang di kamu ini adalah firman, dan yang mana firman itu adalah Tuhan itu sendiri, gitu loh. Biar aku luruskan otak kamu yang kurang lurus itu. Masya Allah. Lah, saya bantu kamu. Saya bantu kamu ke jalan yang lurus, loh, brother. Kamu takut kan? Kamu takut? Loh, kok ketika dibilang Jibril menjadi manusia, apakah Jibril itu manusia atau malaikat? Ya dia malaikat. Apa susahnya menjawab itu? Dia malaikat. Ketika Jibril, jadi dia bukan manusia. Jibril bukan manusia. Jelas bukan manusia. Dia menjadi jadi manusia. Ketika Jibril menjadi manusia, dia jadi apa? Jadi manusia atau jadi malaikat? Ketika dia menjadi manusia, dia tetap malaikat. Nah, dia manusia bukan? Dia bukan manusia. Loh, ketika apa bedanya? Nah, sekarang saya tanya, Yesus itu manusia bukan? Jibril menjadi manusia. Jawab dulu. Iya. Jibril menjadi manusia. Dia malaikat. Dia malaikat. Jibril itu gini, malaikat itu bisa berubah. Kamu jangan belibet ngomongnya. Kamu jangan ntar goncang gitu ya. Jangan tergoncang katanya. Coba Bang Alwi, coba saya ngobrol dikit sama dia ya. Lanjut. Oke. Gini ya. Sebentar. Saya jelasin. Coba jangan dipotong dulu. Saya jelasin ya. Santai aja, relax. Ketika dia mau menganalogikan ke malaikat, ketika malaikat dia berubah bentuk ya. Kan malaikat itu tidak hanya harus bisa jadi manusia, dia bisa berubah bentuk jadi apa saja gitu. Atau seperti jin yang bisa jadi ular misalnya, jin bisa berubah, apakah itu tidak jadi masalah karena dia tetap pada hakikatnya gitu. Itu kan berubah bentuk. Yang jadi permasalahan bahwa Yesus itu punya 2 natur, dia juga manusia gitu. Saya nggak pernah katakan malaikat itu jadi manusia, tidak. Ketika dia berubah bentuk, dia tetap malaikat yang berubah bentuk. Malaikat yang berubah bentuk. Sekarang apakah Anda berkeyakinan Tuhan berubah bentuk? Kan tidak. Tuhan itu tidak pernah berubah. Itu keyakinan Kristen. Apakah Tuhan berubah bentuk jadi manusia? Saya tanya. Tidak kan? Bentar. Itu Pak Jack bingung sendiri. Naik. Itu Pak Jack bingung sendiri kan? Iya, naik. Coba gini. Terus yang sekarang bentar. Itu logika kamu salah lagi. Nah, kita sebenarnya nggak berbicara mengenai kemanusiaan atau apanya. Tetapi kita, biar aku luruskan dulu otak-otaknya kamu ini. Makanya tadi aku bilang, kamu kan tadi bingung loh. Yesus itu disebut sebagai Tuhan. Tapi kok dia dilahirkan sekaligus Tuhan, sekaligus manusia? Kok bisa seperti itu? Makanya aku bilang, ketika Jibril menjadi manusia, apakah Jibril itu manusia atau bukan? Bentar, oke. Dia menjadi sudah manusia, ya? dia manusia atau bukan? Itu poinnya. Kalau kamu gini, kebingungan. Sebentar. Saya jelasin ya biar orang pada paham. Sebentar, gantian.
Gantian ya. Saya jelasin ya. Kebingungan Kristen adalah ketika mereka membangun konsep ketuhanan Tritunggal. Bahwa ada 3 hipostasis, ya, ada tiga hipostasis, one essence, 1 hakikat, 3 pribadi. Khusus pribadi Kristus, pribadi Yesus, dia punya dua natur. 100% manusia, 100% Tuhan. Fully man, fully God. Nah, ini yang lagi kita bahas. Nah, kita bahas nih, Yesus nih. Yesus ini 100% manusia, 100% Tuhan. Kita lihat Oten ini nggak pusing 7 keliling nggak? Kepalanya nggak ditaruh di atas, di bawah, atau kakinya ditaruh di atas. Ketika kita katakan begini, ketika Yesus lahir, Yesus itu mati misalnya, kemudian dibangkitkan oleh Bapa, dalam Petrus tadi dia sebutkan, waktu itu apakah dia punya natur Tuhan tidak? Ketika dia mati, dia punya natur Tuhan tidak? Ketika dia setelah bangkit dari kematian, lapar, cari ikan goreng, dia punya natur ketuhanan tidak pada saat itu? Anda kan bingung menjelaskannya. Ketika dia mengatakan aku punya, nggak bingung, kamu jangan bernarasi seperti itu. Berarti saya tanya, ketika dia mengatakan, ketika Yesus mengatakan Tuhan, bingung loh. Sebentar, sebentar, saya tanya kamu sekarang. Ketika Yesus mengatakan Tuhan, ketika santai, relax. Ketika Yesus mengatakan framing santai, bilang orang bingung, kamu yang bingung. Iya. Kamu merasa di framing karena pernyataan saya terlalu berat. Nggak usah ad hominem, santai aja. Dengar coba. Kalau misalnya Yesus mengatakan, ketika dia mengatakan nih, aku punya Tuhan Maria, aku punya Tuhan. Berarti logis tidak? Tuhan, Yesus ini yang Tuhan juga, sepenuhnya Tuhan juga, punya Tuhan. Logis tidak? Nah. Yesus yang sepenuhnya Tuhan, punya Tuhan. Logis tidak? Coba dijawab. Oke, tadi udah aku jelaskan. Berarti kamu masih bingung sama yang apa aku jelaskan. Iman Kristen gak pernah yang namanya mencampur adukan kemanusiaan dan keilahian Kristus. Seakan-akan ketika Yesus berbicara, ya Tuhanku, ya Allahku. Sebentar, tadi abang bilang tidak mencampur adukan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Kalian bertanya udah bodoh-bodoh, tapi sebentar, bang, dengerin saya dulu deh. Tadi kamu bilang umat Kristen tidak menyampur adukan keilahian dan kemanusiaan Yesus, begitu tadi bilang ya? Ini kamu tuh enggak bilang iya apa enggak tadi kamu ngomong iya apa enggak tadi kamu ngomong gitu? Potong terus dari tadi. Iya, saya mau yakinin kamu doang. Jangan kayak gitu, kamu. Kamu tadi mengatakan umat Kristen tidak menyampurkan keilahian dan kemanusiaan Yesus, iya begitu? Hah? Coba ulang lagi biar jelas coba. Aku udah bilang tadi. Saya lagi nyatet loh ini loh. Saya lagi nyatet di buku loh. Waduh. Iya, cepetan bilang apa? Kemanusiaan Kristus dan keilahian Kristus itu nggak bisa dicampur adukan. Ya denger ya teman-teman ya. Keilahian dan kemanusiaan Kristus Yesus tidak bisa disatukan. Oke, lanjut. Dengar. Kalau tidak bisa disatukan itu bidat namanya, berarti dia pisahkan. Nah, itu Ustaz maksudnya. Kalau dia tidak satukan, dengar. Kalau Anda tidak satukan berarti Anda bidat. Anda harus satukan dia. Makanya namanya hypostatic union. Kalau Anda lepas dia, mencampur adukan itu sama enggak dengan menyatukan? Beda itulah kamu tuh enggak mencampur itu sama enggak dengan menyatukan? Ya Allah ya salam. Kalau Anda gini, kalau ada 2 sirup, Anda campurkan, itu sama dengan menyatukan apa tidak? Bukan. Biar aku jelasin. Logika Anda memang terbalik-balik dari awal. Itu problemnya. Saya tanya dulu, mencampur itu sama dengan menyatukan apa tidak? Coba dijawab dulu. Mencampur sama dengan menyatukan atau tidak? Ya apa tidak? Aku jelaskan kamu, biar kamu nggak bingung lagi. Ya, mencampur dan menyatukan ya. Dwi natur Kristus. Kita berbicara mengenai natur kemanusiaan dan keilahian Sang Kristus. Nah, ketika kita berbicara dwi natur ini, kedua natur ini, kita sebagai orang Kristen nggak boleh mencampur adukan. Oh, berarti oneness. Jelas, oneness. Sudah, lanjut. Kita sebagai orang Kristen, kok oneness? Kamu belajar dulu. Katanya nggak bisa dicampurkan, gimana sih? Aduh Tuhan. Kita sebagai orang Kristen harus percaya di mana Yesus itu dua natur Kristus, dua natur, yaitu natur kemanusiaan dan natur keilahian. Dua natur ini tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. Itulah yang disebut sebagai dwi natur Kristus. Itu yang aku maksud tadi, jangan dicampur adukan. Seakan-akan
kemanusiaan. Ya berarti kalau nggak bisa dicampur adukan, Yesus dan ilah atau Allah itu bukan Tuhan dong. Yesus ya manusia, ilah ya Tuhan. Makanya dengerin dulu. Datanya ada nggak itu Bang? Datanya ada nggak itu Bang ya? Ketika Yesus Tertulis di mana itu? Sebelum ini masih di jalan Makanya, perjalanan dengerin pulang dulu. Diam dulu. Makanya di dalam Alkitab kau janji dikatakan masih di 1 Petrus 3 ayat 18 yang mati itu tubuh kemanusiaannya, nggak pernah dikatakan di dalam Itu Anda memisahkan namanya. mati. Kalau Anda mengatakan yang mati kemanusiaannya, itu Anda pisahkan. Dengerin Coba dulu. sudah. Poinnya saya sudah Apa dapat. yang aku sampaikan udah cukup jelas. Anda bilang begini, coba kita pakai. Makanya saya katakan ini dilema. Tadi kalau nggak Dilema. gantian, kamu kepanasan Ya, sama. coba dengar dulu. Nggak, gantian dulu. Saya nanti setelah ini saya kasih Anda waktu. Poinnya sudah didapat. Nanti setelah ini saya kasih Anda waktu. Poinnya. Gini ya, dengerin dulu. Jadi begini, dia katakan jangan dicampurkan. Terus kita tanya, dicampur itu sama enggak dengan disatukan? Enggak. Namanya mencampur itu berarti menyatukan. Makanya tercampur dia. Kenapa dia tercampur? Karena disatukan gitu loh. Logika itu. Kadang-kadang kita kurang sehat dalam beranalogi ya. Kalau dicampur berarti disatukan. Kemana dia? Ketika dia katakan yang mati itu kemanusiaannya, itu saja sudah memisahkan tuh. Yang mati kemanusiaannya itu sudah memisahkan, itu sebenarnya sudah masuk makanya konsili Kalsedon kan karena itu. Berarti Tuhannya on off ya Zat ya? Oke. Iya, makanya sebentar. Makanya gini, makanya yang jadi permasalahan kita ketika saya katakan bahwasanya upaya saudara-saudara kita Kristen untuk menjelaskan posisi Tuhan itu dilema. Yesus yang punya natur Tuhan, Yesus yang punya natur manusia, yang ini tidak bisa dipisah. Artinya kalau tidak bisa dipisah itu akan ada di situ. Misal gini, saya dengan Bang Ali Ayubi ini akan selalu bersama-sama. Berarti tidak akan dipisah. Kalau saya mati, Bang Ali Ayubi mati. Kalau Bang Ali Ayubi tidak mati, saya juga tidak mati. Dua natur itu kan berfungsi begitu, itu namanya hypostatic union. Ketika kita bilang Yesus mati, dia orang-orang teman-teman dia mengatakan yang mati kemanusiaannya, natur manusianya. Natur Tuhannya gimana? Mati apa tidak? Tidak mati. Berarti dipisah tidak itu? Dipisah, bidat lagi. Iya kan? Kemudian ketika dia diuji di padang gurun, yang diuji siapa? Natur manusia apa natur Tuhannya? Begitu aja seterusnya. Ustaz, suara saya jernih, bagus gak Ustaz? Bagus, kencang sekali bahkan. Natur manusia. Nah itu kan Bisa mengusir hantu suci itu Bang. Oke, Ustaz Alwan, boleh kita selesaikan tema yang tadi ya, karena izin ya host ya, karena tadi koneksi saya lagi benar-benar buruk. Itu wifi-nya udah bayar belum Bang? Wifi-nya? Pakai wifi gak? Enggak, cuma lokasiku aja. Ya tadi saya katakan gini. Ya. Ya, tadi saya katakan gini. Jadi yang tadi di awal itu kan belum selesai itu. Ketika kita bahas tonteon dan theos, kita harus melihat kepada pengertian yang dipakai oleh Philo. Karena istilah word logos atau memra dengan hubungan antara memra atau word atau logos dengan theos itu diperkenalkan oleh Philo. Philo menganggap bahwa yang tidak pakai definite article itu bukanlah yang pakai definite article. Nah itu tuh. Sehingga ketika saya bawa Yohanes 1 pasal 1, Yohanes 1 nomor 1, di situ harus merujuk pada pengertian Philo. Saya lagi membantu saudara-saudara Kristen biar tidak dilema dengan Yesus yang Tuhan yang punya Tuhan. Gitu. Oke, siap. Ya. Saya paham sekali ya, Ustadz Alwan berusaha membantu, itu bagian dari girah seorang muslim ya. Sorry, saya minum sebentar. Jadi gini, tetapi ketika seseorang semangat gitu ya, itu bagus. Tetapi semangat tanpa pengertian yang mapan, yang benar, itu pun salah, seperti yang dikatakan oleh Amsal. Kerajinan tanpa pengertian itu tidak baik. Nah, itu ya di Amsal. Nah, sekarang gini,
ketika ini sebenarnya kalau kita bicara logos memra, nah ini ada yang bisa kita bedah lagi nih, ada ilmu yang bisa kita bedah lagi nih, menarik ini. Nah yang pertama, Ustadz tadi mengatakan bahwa tonteo itu khusus kepada Allah Bapa. Ya. Padahal tonteon di sini itu bicara mengenai apa? Sorry Bang, sorry. Ini saya mau nyapa dulu, ini yang di Komal, Sakau sama Bang Jembrai. Ini ada yang mau disampaikan nggak? Biar kita kosongin Komal. Halo, Bang Sakau sama Bang Jembrai. Sorry ya, sebentar ya Bang ya. Sakau, Bang Jembrai. Oh nggak ada. 3, 2, 1. Terima kasih ya Bang ya, udah gabung dua-duanya di sini. Kita mau bersihin Komal dulu biar diskusi ini enak. Ya, nggak ada yang numpang tidur lagi. Oke, host. Terima kasih host. Oke, jadi teman-teman yang 200.000 ini ya di bawah ini ya, amin. Itu saya memang kalau diskusi nggak suka otot-ototan, kecuali kalau dipancing gitu aja. Ya, tapi saya lebih suka edukasi, gitu ya. Jadi seperti ini. Tonteon ini jelas tonteon, padahal ini merujuk kepada Dagon. Nah, Allah atau Tuhan orang Filistin itu bernama Dagon. Nah, ini saya tunjukkan ya dari mana literasi Dagon itu. Ini ada literasinya ya, Dagon. Oh, di dalam Kejadian sampai Wahyu. Bentar ya. Sorry agak lama karena kalau saya diskusi ya saya usahakan dengan literasi. Nah, ini ya. Dalam Hakim-Hakim 16 ya, menyambung tadi ya. Hakim-Hakim 16 ayat 23. Sudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan korban sembelihan yang besar kepada siapa? Dagon, Allah mereka. Jadi tonteon itu dengan sangat-sangat jelas merujuk kepada Dagon. Jadi tidak bisa mengatakan oh tonteon dengan theos di Yohanes 1 ayat 1 itu beda. Nah, itu yang keliru. Oke, sekarang saya akan bukakan bagaimana grammar Yohanes 1 ayat 1. Oke. Nah, enarche en hologos, ke hologos en prostheon, ke theos en hologos. Nah, kata enarche, en di sini ini berbicara ya, karena en di sini dengan en di sini beda. Ya. En di sini merujuk kepada kekalnya kekal. Jadi dari dulu nggak habis-habis itu adalah Sang Firman. Artinya apa? Dia kodim. Firman ini apa sih artinya? Saya buka ya. Firman itu bisa kata-kata dan bisa apa? Nih, pikiran atau logika Allah. Jadi pada mulanya adalah pikiran Allah. Pikiran pikiran Allah, prostonteon bersama-sama dengan Allah. Kayak seperti pikiran si matahari bersama-sama dengan matahari. Nah, ketika Allah ada, dia sudah berpikir, tidak ada jeda antara Allah dengan pikirannya. Pikiran Allah bersama-sama dengan Allah, dan theos en hologos, dan pikiran Allah itu adalah Allah. Nah, apa sih bedanya theon di sini dengan theos di sini? Nah, ton ini adalah definite artikel yang merujuk kepada Allah itu, atau kita sebut sebagai Sang Bapa. Pada mulanya adalah pikiran Allah. Pikiran Allah itu bersama-sama dengan Sang Bapa atau Firman Bapa bersama-sama dengan Bapa. Ya. Nah, kenapa dia berubah menjadi theon? Kenapa sih theon? Karena ini menggunakan nih bentuk apa? Akusatif. Kalau dia bentuk nominatif, maka dia akan menggunakan hologos, bukan tonteon, bukan toteu. Kalau toteu itu adalah bentuk genitif. Ya. Oke, Bang Matahari, dipotong dulu sebentar. Yang buat di Komal, mohon izin dong. Yang tahu buat ngatur timer di mana ya? Yang jadi mode, yang jadi pembuka live. Yang tahu tolong dikasih tahu dong, kan biasanya ada tuh timer ya buat yang Komal-Komal. Jadi bicara berapa menit dia mute sendiri gitu. Dan waktunya habis. Ada yang tahu gak Bang Ewin? Kalau saya gini aja Bang Tuan ya. Maksud saya gini, gimana? Saya dan Ustadz Alwan tuh udah lama diskusi ya. Jadi kita bisa sama-sama saling mendengar.
memang akan membosankan, diskusinya Enggak Bang, takutnya nanti kayak tadi yang terjadi Bang Ane, mohon maaf, tadi yang ditanyakan Bang Alwan tadi kan ditanyain soal A, terus setelah si Matahari jelasin, Bang Alwan bilang tadi belum menjawab pertanyaan saya. Takutnya kayak gitu. Nah, di sini menghindari kayak gitu biar dikasih. Itu kan akan bicara mengenai penegasan. Itu akan bicara mengenai penegasan. Ya enggak apa-apa kalau butuh penegasan, kita akan berikan penekanan. Tapi kan masalahnya gini loh. Yang tadi Ustadz Alwan kan mengatakan bahwa tonteon itu selalu menuju kepada Sang Bapa atau Sang Allah. Nah, saya berhasil membuktikan bahwa itu bahkan kepada ilah lain pun disebut tonteon. Ya udah, jadi biar gini aja, buat yang pihak Kristen sama pihak Islam, boleh nggak dikasih waktu Ustadz Alwan, Bang Erwin, Bang Ayubi, setuju gak kita pakai timer biar nanti nggak kepanjangan, nggak juga nggak sia-sia buang-buang literasi tapi nggak nemu konteksnya gitu. Gimana? Akhina, Mualim, Assalamualaikum. Cik. Lanjut saja, tergantung narasumber itu Ustadz Alwan gimana. Iya, gimana Ustadz Alwan? Karena kan kita bisa dikontrol gitu loh, karena kita bisa dikasih timer ya biar enak maksudnya loh. Kalau kepanjangan takutnya juga kan kita nggak nemuin titiknya. Iya, gitu. Biar kita bisa lebih to the point gitu. Iya, betul sekali Ustaz. Iya, udah sekarang di waktu saya 3 menit aja. Oke, siap. Di waktu saya 16.21 waktu Indonesia Barat, nanti berakhir di 24 16 24 untuk Matahari jelasin 3 menit dari sekarang ya. Matahari silakan. Siap. Oke. Jadi kembali lagi ya, sekali lagi. Ketika Ustadz Alwan mengatakan bahwa kami ini ingin membantu Anda. Ya, saya ulang sekali lagi. Kerajinan tanpa pengetahuan pun tidak baik. Jadi bagaimana Ustadz Alwan bisa mengeluarkan ilmu dari dalam dirinya ketika beliau di awal penjelasan pun keliru tentang kami. Jadi mengenai hipostatik union ini sudah final bahkan sebelum Islam muncul. Nah, siapa Islam gitu loh bisa mengutak-atik kami? Kami sudah ada jauh sebelum era Islam. Kita lihat seperti ini ya. Bukan saya bermaksud menghujat, tidak. Itu kita bicara akademis. Karena kalau dalam ranah akademis, kita selalu bicara mengenai sumber primer. Nah, siapakah sumber primer itu? Misalnya, literasi tentang Adam. Oh, di Islam ada. Kita akan runut. Ada tidak literasi Bang Matahari, sorry ini saya tambahin waktunya 1 menit lagi buat Bang Matahari ya. Silakan lanjut, Bang. Kok saya sebentar. Saya tambahin waktu 1 menit lagi berakhir di 25. Silakan. Mohon dibesarkan, host. Kita tolong dibesarkan. Ya, oke, baik ya. Jadi seperti itu ya. Ketika kita bicara pemahaman di sini, kenapa di sini ya Theos and Hologos? Kenapa tidak disebut dan Allah Theos itu adalah Sang Firman? Tidak. Karena ketika ada dua nomina, yang ini kan nomina nih, Theos ini nomina, Logos ini nomina. Maka nomina yang memiliki definite artikel dialah subjek. Itulah kenapa disebut dan firman itu adalah Allah. Ketika di sini diberikan tambahan ho theos, maka di sini yang disebut sebagai oneness. Misalnya, ho theos and ho logos. Berarti sang firman itu adalah si sang Allah itu. Nah, inilah yang disebut oneness. Formulanya, formula Tritunggal tidak seperti itu. Dan formula Tritunggal itu cocok dengan apa yang ada tertulis. Nah, sekali lagi mohon izin ya Ustadz Alwan, ketika bahkan Ustadz Alwan tidak mampu menjelaskan kitab kami, ya jangan Anda sedang berupaya untuk menerangkan kepada kami. Nah itu, jadi di awal tadi Ustadz sudah keliru ya. Pantheon itu juga bisa merujuk kepada ilah-ilah lain. Waktu habis, Bang. Monggo. Thank you.
Silakan narasumber yang ingin mau disampaikan atau dibantah. Siapa? Ustaz Alwan? Iya, iya. Iya, silakan Ustaz. Ntar saya- Wali kata Fadol Mas Gur. Kalau saya ini dia translate otomatis ya, sebentar ya, saya anu dulu ya. Saya buka bible.org, dia translate otomatis, bentar. Malah jadi nggak bisa dibaca dia. Bentar. Nah itu. Oh ya. Oh ya, oke. Terus, bentar, cabut ini dulu. Oke, saya sebenarnya saya memang benar ya, serius dalam posisi sangat membantu ya. Jadi saya berusaha biar teman-teman yang berkeyakinan Tuhan itu tidak punya Tuhan, itu akan selaras dengan logika mereka dengan keyakinan mereka atau keimanan mereka kan. Karena kalau mereka berasumsi bahwa Tuhan itu punya Tuhan, maka mereka akan jelimet itu. Nah, satu pengganjal teman-teman Trinitas itu adalah di dalam Yohanes 1 nomor 1. Tadi saya mungkin bikin pernyataannya bahwa kata tonteon itu selalu merujuk kepada Bapa. Tapi itu sebenarnya narasi saya tidak merujuk selalu kepada situ ketika dikaitkan dengan philo. Tapi oke lah, karena tadi kan saya ditampilkan tonteon, meskipun itu sebenarnya Septuaginta ya, itu terjemahan juga dari bahasa Ibrani. Tapi setahu saya bahasa Yunani itu selalu merujuk kepada Bapa, ya, Bapa itu beda. Tapi poinnya begini, bahwa ketika kita mengatakan kata tonteon, di sini pakai tonteon, kemudian di sini pakai theos, ini berarti sesuatu yang berbeda. Satu pakai definite article dan satu tidak pakai definite article. Tadi saya sudah tunjukkan ya, di sini di pernyataan daripada Philo. Sebentar ya. Coba di post dulu ya, bisa di post nggak sih? Waktu saya, biar saya tunjukin dulu. Iya siap Ustaz. Iya saya post di sini. Oh ya, gini ya, bisa kelihatan ya. Philo describe the logos as God without a definite article. Jadi tanpa definite article, maka Philo itu menganggap dia bukanlah the God, Bapa. Jadi ada perbedaan, a distinction from the God. Jadi perbedaan antara God with capital G and God di capital G. Jadi itu jadi pointless. Jadi tidak ada poin kalau misalnya itu tidak dikaitkan dengan Philo. Makanya kalau kita buka, ya mungkin ini nggak diterima sama teman-teman dari Kristen, dari Trinitas, Saksi Yehova. Ketika dia menerjemahkan 1 Yohanes 1 itu, dia tidak menerjemahkan bahwa dia adalah firman. Dia bersama Allah sejak semula. Ya gitu. Iya kan? Ya, firman itu adalah suatu Allah. Nah itu bedanya di situ. Nah suatu Allah ini yang jelas bukan Allah, gitu ya. Coba dilihat ya. Di sini kalau di terjemahan Allah pakai huruf besar, lalu suatu Allah hurufnya kecil. Artinya ini beda dengan ini. Maka jelas yang ini bukan ini. Nah ini yang terjemahin ya orang Kristen juga. Cuman mereka mungkin bilangnya ini bidat ya, saksi-saksi Yehova. Kenapa dasar terjemahan Allah ini dengan Allah ini beda? Karena mereka sadar betul ini adalah kutipan yang diambil dari Philo. Dan saya rasa ya, setahu saya bahwa di dalam New Testament dari New American Bible itu juga dikatakan bahwa makna daripada Yohanes 1 nomor 1 di sini di dalam Babel mana tadi? Sebentar ya.
Ini adalah prolognya, dalam prolog dalam bible.org dikatakan bahwa itu dipinjam ya, adopted dari narasi daripada Philo. Ya, gitu. Begitu dulu. Waktu saya masih cukup ya? Iya, udah habis Ustaz, pas. Oke, cukup. Terima kasih Ustaz Alwan, narasumber kita dari Muslim. Mungkin nanti ada Bang Erwin ya dari teman-teman Muslim juga untuk teman-teman yang Kristen ya, narasumber Kristen mungkin bisa naik ya, dikasih waktu 3 menit untuk membukakan data dan literasi yang dibawakan antara lintas agama ini. Baik, tadi ada waktunya Ustaz Alwan sudah habis, sekarang waktunya dari teman-teman Kristen. Ada yang mau naik atau Bang Matahari mau dilanjut? Ya mungkin ini ya, karena saya udah teman lama ya dengan Ustaz Alwan. Oke, siap. 3 menit waktu dari sekarang ya, dipersiapkan. Ya, jadi gini ya Ustaz Alwan, ketika kita merujuk kepada Philo, nah Philo itu dengan tegas mengatakan bahwa bukan suatu Allah ya, seperti yang jadi tadi Ustaz Alwan ini menggunakan kayak misalnya Islam itu Islam Syiah yang ditolak gitu loh. Kan nggak bisa dong kita menggunakan literasi yang demikian. Nah gitu. Jadi Ustadz Alwan menggunakan literasi dari Saksi Yehova. Nah, sebagai informasi, Philo dia itu sudah melakukan kesalahan mengatakan bahwa Logos adalah Theos Deuteros. Apa itu Theos Deuteros? Logos adalah Allah kedua. Loh, gila nggak tuh? Orang Yahudi bilang ada Allah kedua. Kita belum bicara masalah Rabbi Akiva yang mengatakan bahwa ada two powers in heaven. Kita belum bicara masalah Rabbi Simon Bar Yochai, murid dari Rabbi Akiva, yang mengatakan, lihatlah ada misteri dalam Tuhan, Allah Tuhan, dan itu echad. Ada 3 sisi dalam diri Allah dan ketiganya itu adalah satu. Nah itu kayaknya narasi Kristen banget, padahal itu dalam narasi Yahudi yang dikutip bahkan oleh sumber Sefaria. Nah, Philo dia apa? Dikritik oleh Yohanes justru dalam Yohanes 1 ayat 1c. Kenapa? Karena dalam Yohanes 1 ayat 1c itu dia sukses mentauhidkan Tuhan. Dikatakan bahwa dan firman itu adalah Allah. Kenapa tidak? Kenapa sukses mentauhidkan Tuhan? Karena dia tidak mengatakan bahwa firman itu adalah Allah kedua. Jadi Yohanes sedang mengatakan logos, logika Allah, pikiran Allah itu adalah Allah, bukan Allah kedua. Seperti, mohon maaf, pikiran Ustadz Alwan itu pasti adalah Ustadz Alwan sendiri. Nggak mungkin Bang Bahir, nggak mungkin saya Matahari. Pikiran Ustadz Alwan itu pasti Ustadz Alwan. Demikianlah pikiran Allah, pasti Allah. Itulah konstruk yang tepat mengenai Yohanes 1 ayat 1, bukan berasal dari sekte Syiah Kristen atau Saksi Yehova Kristen yang tidak kita akui. Jadi perlu kita juga belajar bahwa literasi itu penting, basicnya dari mana. Nah, menarik. Yohanes ngambil sumber dari mana? Nah, Yohanes itu mengambil sumber dari apa? Dari Memra. Nah, ini menarik nih. Di dalam buku Logos, Yesus dan Memra dengan tegas dikatakan seperti ini. Bahwa sang Memra itu disembah dan ditinggikan. Gila nggak tuh? Namun Memra Adonai duduk di atas tahtanya yang tinggi dan ditinggikan. Tuh. Dan dia mendengarkan doa-doa kita di sepanjang waktu, dan kita berdoa di hadapannya dan membuat permohonan. Nah, itulah kenapa ini paralel dengan Yesus berkata, apapun yang kamu minta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Masih ada waktu saya, Bang? Iya, terima kasih Bang Matahari, waktunya udah habis. Oke, iya. Untuk teman-teman Muslim, mualif di sini ada Ustadz Alwan, Ustadz Erwin, mungkin ada yang mau disampaikan juga, atau Bang Erwin ya, atau lanjut di Ustadz Alwan. Silakan, Ahi. Tuhan, aku minta izin. Iya, siap. Iya, dilanjut Ustadz Alwan, waktu 3 menit dari sekarang untuk. Sebentar, saya izin ya. Saya mungkin tidak bisa lebih dari 20 menit ya, mohon maaf ya, karena saya juga masih ada kerjaan. Boleh ya, host?
Iya udah, iya silakan. Oke, Biar kita gitu cari ya Ustaz narasumber Alwan. Monggo lain. silakan Ustaz Alwan. Silakan Ustaz Kalau Alwan. bisa saya dengan Ustaz Alwan aja dulu ya, Oke, supaya bisa siap, baik. fokus. Maaf loh Bang Erwin, sorry Bang Siap. Erwin. Monggo Nggak Ustaz. apa-apa. Lanjut Bang. Iya. Iya, Ustaz Alwan 3 menit dari sekarang ya Pak Ustaz. Ya, lagi-lagi saya tegaskan posisi saya, berusaha untuk meyakinkan saudara saya Bang Jack untuk tidak menjadikan Yesus itu sebagai firman dengan menafsirkan. Tadi saya bawakan saksi Yehova, tapi itu tidak apple to apple juga dengan Syiah ya. Karena dalam kajian saksi Yehova dia menerjemahkan. Jadi posisi ini adalah posisi menerjemahkan. Ketika saya tunjukkan saksi Yehova mengartikan suatu Allah, dia benar-benar mengartikan bahwa di situ berbeda. Ada yang pakai definite artikel dan tidak pakai definite artikel, kan gitu. Nah, kalau kita lihat ya, Yohanes kan nggak mungkin ngambil ini. Nggak mungkin dia tulis sendiri, bahasanya terlalu ketinggian, bahasanya terlalu filosofis. Kita kalau baca Yohanes pasal 21 nomor 24, itu terlihat itu bukan tulisan dia. Yohanes itu tidak bisa menulis atau tidak illiterate. Kalau dalam Kisah Para Rasul itu dia tidak buta huruf lah, bisa diartikan ringkas sederhana seperti itu. Nah, kemudian kalau kita kaji, tadi berusaha dialihkan bahwa itu bukan dari Memra. Ini gak ada masalah dengan posisi daripada Philo ya. Apakah dia seorang Yahudi, kemudian dia seorang, tapi juga seorang filsuf juga, itu tidak jadi masalah. Itu kan latar belakang itu lain cerita. Tapi yang saya mau maksudkan adalah bahwasanya istilah itu dipinjam dari Philo. Yang menyatakan itu Bapak Gereja. Yang menyatakan itu, yang tadi saya kutip, Anda bisa buka di dalam di dalam New Testament of the New American Bible. Saya tuliskan ya, itu diterbitkan di tahun 1970, halaman 203. Di sana dikatakan, the prologue of is a hymn, formally poetic in style, perhaps originally an independent composition, and only later adapted and edited to serve as an overture to the gospel. Itu juga ada di bible.org. Jadi itu adalah syair, himne yang berbentuk syair yang berasal dari karya orang lain yang dimasukkan ke dalam situ. Jadi itu bukan tulisan yang dikelola. Sehingga kalau mau dipakai pemaknaannya itu tidak lari dari situ. Masalah saksi Yehova menafsirkan seperti itu kan menunjukkan bukti bahwa itu tidak disamakan antara yang punya definite artikel dan tidak punya definite artikel. Nah, itu harus benar-benar paham dari poin situnya dulu. Lagi-lagi saya ingin bantu biar tidak bingung apakah Tuhan itu punya Tuhan gitu loh. Karena kalau mengatakan dia punya Tuhan, itu masalah. Nah, kembali ke hypostatic unionnya. Kalau Tuhan punya Tuhan dan natur Tuhan itu tidak bisa dipisahkan, maka ketika dia makan, dia dilahirkan, dia mati, dia nggak bisa dilepas dari situ. Makanya ketika yang mati kemanusiaannya itu kan menambah rumit lagi, pernyataan baru lagi tuh. Loh, katanya nggak bisa terpisah, nggak bisa dicampur, tapi kok bisa dipisah? Ketika yang mati ternyata natur Tuhan, natur manusia, natur Tuhannya tidak kenapa-kenapa, kan gitu. Ayo kita mengarah ke situ deh, biar lebih selamat lagi dah. Oke, Udah ya, Ustaz Alwan. Waktu habis juga sih. Iya. Apa namanya? Sebentar Bang, ini udah bisa nih. Saya ngontrol waktu dari device TikToknya. Sebentar ya. Matahari ya. Matahari saya naikkan ke atas. Jadi pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Ustaz ada abang Alwan. saya baru muncul ini. Peta Buyung, dari mana saja peta? Waduh, lagi sibuk-sibuk. Oke, matahari 3 menit berjalan dari sekarang ya. Silakan. Masya Allah. Itu udah ada waktunya. Maaf ya Bang ya, sebelumnya kita potong dulu obrolannya ya. Ini waktu Ini ya, berjalan. teman-teman. Dilanjut nanti. Oke, baik ya. Saya ulang ya. Jadi yang pertama, ketika saya sudah bicara tonteon, itu tadi tidak ada tangkapan yang final ya. Artinya apa yang saya sampaikan sudah menjadi konsensus bahwa tonteon itu tidak hanya merujuk SSY untuk melakukan pembedaan itu. SSY memang murni mengambil itu dari Philo, gitu. SSY mengambil itu murni dari Philo. Sementara ya, Yohanes tidak mengambil itu dari Philo.
Yohanes mengambil itu dari apa? Literasi memra. Apa itu memra? Ya, jadi ketika kita sebut sebagai ini ya, Esra menerjemahkan Yod He Vav He itu menjadi memra ketika pulang atau berada di Babel, pembuangan di Babel. Nah, artinya pemahaman, saya setuju dengan semua definisi Philo mengenai siapa itu Logos, kecuali satu hal, Ustadz Alwan ya, bahwa dia mengatakan Logos adalah Allah kedua atau Theos Deuteros. Philo gagal mentauhidkan Tuhan. Itu. Tetapi Yohanes apa? Dia sukses mentauhidkan Tuhan ketika mengatakan dan firman itu adalah Allah. Nah, satu hal yang memang mungkin sulit dipahami teman-teman muslim, tapi saya mencoba untuk membuat pemahaman yang paling mudah. Nah, Ustadz awal ini pasti ya mungkin udah menikah ya beliau. Ketika memilih istri, beliau pasti memilih seorang wanita yang satu soleh, kedua dia cantik secara fisik dan secara yang yang rohani, jasmani dan rohani. Nah, sama seperti itu, hypostatic union seperti jasmani dan rohani manusia. Ada berapa manusia? Ya hanya satu pribadi, tetapi ada sisi rohani, ada sisi jasmani. Itu perumpamaan yang dipakai oleh para bapak gereja. Yesus, dia adalah firman. Pada saat yang sama dia sepenuh manusia. Firman itu menjadi manusia. Quran itu sepenuh firman. Pada saat yang sama dia sepenuh buku. Tidak ada on off di situ. Ketika bukunya kebakar, buku terbakar, maka Quran kita tahu, oh Qurannya nggak terbakar dong. Nah seperti itu teman-teman. Ya, waktu habis, silakan Ustaz Awan. Waktunya. Ya, sebentar Pak. Assalamualaikum semuanya. Gurunda-gurundaku. Iya, siap. Pak Ustaz Awan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya pikir clear ya bahwa yang tadi saya utarakan itu sebenarnya sudah sangat jelas. Itu dari Philo, kemudian dibantah katanya itu tidak dari Philo, itu dari pengertian memra. Itu saya nggak tahu juntrungannya kemana itu. Ngambil dari memra itu kok bisa gitu. Nah, karena konsep Yahudi itu tidak pernah menyamakan Tuhan itu, kayaknya sudah pernah saya bahas juga bahwa dia tidak pernah dikaitkan pengertian memra itu setara dengan logos itu. Orang Yahudi kan jelas sangat berbeda. Nah, pertanyaan ini juga yang sering saya katakan, ini bagian dari tentang sehakikat tadi. Karena kan konsep bahwa dia adalah firman ini kemudian diartikan kepada sehakikat, dan sehakikat itu tidak pernah dikenal dalam ajaran oleh bapak-bapak gereja di awal. Sebut saja seperti Polikarpus, Justin Martyr, baik itu Origen dan lain sebagainya, yang menyamakan atau menyetarakan daripada Yesus itu menjadi Bapa itu sendiri kan. Nah, tapi saya sekali lagi berkutat di sini itu tidak akan ada ujungnya. Yang saya ingin aja untuk berpikir, karena saya ingin bantu kalian untuk tidak masuk dalam pemikiran yang kontradiktif tentang diri sendiri. Tuhan punya Tuhan. Nah, ini kan temanya ini. Tuhan punya Tuhan. Bisa enggak Tuhan itu punya Tuhan? Anda tadi katakan Tuhan nggak mungkin punya Tuhan. Tapi ketika Tuhan itu mati, itu Anda tidak terima juga. Ketika Tuhan itu makan, itu Anda tidak terima juga. Yang makan itu adalah kemanusiaannya. Ya, ini kan akan rumit, jelimet gitu loh. Nggak ada ujungnya gitu. Anda beriman kepada sesuatu yang saling kontradiktif satu sama lain. Kalau Anda mau pisahkan dia, berarti Anda menjadi seorang bidat yang sudah di anatema di saat konsili Kalsedon. Karena Anda memisahkan separuh daripada natur Tuhan yang dalam hypostatic union itu nggak bisa dipisahkan. Itu masalahnya, problemnya di situ. Dan begitu banyak narasi ketika Yesus berkata, Yesus dianggap diminta untuk menaruh ibu dari Yohanes, meminta dan untuk berada di posisi Yohanes dan Yakobus, untuk berada di posisi antara Yesus di antara kiri kanannya. Yesus tidak mampu apa-apa gitu kan. Posisi itu kan menunjukkan subordinat, dan itu yang diyakini dan diimani oleh bapak-bapak apostolik gereja-gereja mula-mula.
Saya bantu loh, saya dalam posisi yang membantu supaya, karena kalau posisi Yesus itu hanya sebagai anak manusia, sebagaimana yang dia tegaskan, kalian tidak akan kebingungan. Seperti kebingungannya kalian ketika Tuhan dalam Hosea mengatakan, Ustaz, waktunya habis, terima kasih Ustaz. Oke. Iya, 3 menit. Matahari mau ditanggapi lagi atau sudah? Tadi izin 20 menit ya? Atau masih? Oke, saya langsung ya. Ya, langsung. Tapi bisa dimatikan dulu nggak Bang? Aku belum, ini udah jalan. Ini otomatis Bang Go, dari TikTok, nggak bisa dijeda gitu. Oh, oke. Ya udah, selesai. Ya, ini saya buka ya literasi di sini ya. Jadi ini dalam buku Logos, Memra dan Yesus. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa namun Memra Yod-Heh-Wah-Heh duduk di atas tahtanya, dan ia tinggi dan ditinggikan, dan dia mendengar doa-doa kita di sepanjang waktu, dan kita berdoa di hadapannya dan membuat permohonan. Coba bayangin. Jadi keinginan untuk menggiring ini menjadi logosnya Philo. Itu sebenarnya kita sebut sebagai argumen logical fallacy gitu loh. Jadi aku mau kamu seperti ini loh, Kristen. Coba. Padahal kami punya keimanan sendiri yang harus Anda pahami. Karena keimanan kami itu sudah final jauh sebelum Islam hadir, Ustaz. Nah, sekali lagi ya, ketika kita merujuk kepada sumber primer, ya kami jauh lebih primer. Secara kehistorisan kami jelas primer. Dan data-data Quran mengenai kami pun itu jauh berbeda. Karena Quran tidak dalam abad pertama. Sesuatu yang tidak sesuai dengan sejarah itu bagi kami tentu itu adalah illogic. Kita tidak pernah menggunakan narasi Philo. Kita menggunakan narasi siapa? Narasi dari Memra, di mana Memra ditinggikan sesuai dengan kataan Yesus. Yesus mengatakan bahwa apapun yang kamu minta kepadaku dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Kemudian ya dikatakan juga ya mengenai bagaimana murid tadi, aku tidak ini, tetapi Ustadz juga perlu melihat ayat yang lain di mana Yesus sudah menyediakan tempat bagi mereka. Saya bacakan di Wahyu 21 ayat 14, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi untuk para murid sudah diberikan hadiah. Hadiahnya dia menjadi dasar dari dasar kota kudus. Kemudian, nah sama ya, Ustadz mengatakan bahwa Ustadz bisa menerima bahwa Quran itu sepenuhnya ilahi, nafsinya Allah, tidak diciptakan. Tapi ketika memahami Kristus yang nafsinya Allah tidak diciptakan, itu sulit. Nah sebenarnya cuma itu aja sih. Kalau udah bisa pahami itu, Anda sukses. Sebentar, saya belum atur, sorry Bang Ewin. Sebentar, any call dulu ya. Any call, Ustadz Alwan di posisi ke selanjutnya. Sebentar, saya belum kasih. Silakan Ustadz Alwan 3 menit dari sekarang. Pikir itu useless ya, upaya dari project untuk memunculkan kata Memra ini. Ini Memra ya, ini dalam tulisan dari orang Yahudi, Trinity Doctrine Error, dijelaskan di sini kata Memra yang dipakai, yang dianggap katanya itu merujuk kepada Yesus. Kalian tidak menggunakan Philo, Memra. Bahkan orang Yahudi sekalipun tidak menggunakan kata Memra itu untuk merujuk kepada Sang Firman yang akhirnya disembah itu. Nggak ada sama sekali. Ya, saya mau gimana lagi, ini murni tulisan orang Yahudi nih, dan mengutip juga bagaimana penggunaan firman itu, khususnya kata Memra itu di dalam kitab-kitab daripada Torah, ya. Jadi bahwa Memra itu bukan bahwa Memra itu bukanlah sebagaimana yang dieksagerated atau yang dibesar-besarkan di dalam 1 Yohanes 1. Jadi mau balik ke orang Yahudi itu mentok, nggak bisa. Anda mau ke Philo juga punya pengertian yang berbeda. Makanya kalau kadang-kadang saya bertanya sama kawan-kawan Kristen ini, kenapa mereka nggak kembali ke yang diterjemahkan oleh Saksi Yehova?
Ini ketika saksi Yehova menerjemahkan suatu Allah, dia merujuk kepada Philo kan. Philo benar dalam hal ini karena Philo yang memperkenalkan istilah word atau logos tadi. Ya, ini kata yang benar. Nah, kemudian kalau Anda ke Memra, orang Yahudi sendiri membantah khusus kalau itu merujuk kepada Memra. Jadi Anda tidak bisa ke sini ke Philo, Anda tidak ke Memra. Jadi Anda punya pengertian tersendiri. Saya bantu Anda untuk tidak menjadikan Tuhan itu punya Tuhan. Anda akan terpaksa meyakini. Makanya teman-teman Oneness itu begitu ngotot karena itu seperti menunjukkan ketidakjujuran. Anda seperti tidak rela Yesus itu, Tuhan itu mati, tetapi Anda mentuhankan Yesus. Anda tahu bahwa Paulus mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu immortal, tetapi ketika mendapati fakta Tuhan Yesus itu mati, kemudian Anda bangun narasi bahwa itu ada dua natur, tapi dua natur itu juga tidak dipisahkan. Bayangkan, doktrin yang dibangun pun tidak bisa menyelamatkan Anda dari mentuhankan Tuhan yang punya Tuhan. Itu masalahnya. Jadi dua-dua bro, Anda mau ke Memra, Anda mau ke Philo, ini terbentur dua-duanya ini, nggak bisa kemana-mana. Ya, saya pikir kesadaran aja nih yang kita punya nih, logika, naluri, akal sehat. Ketika ada Bible yang banyak penulis, unknown writer, penulisnya nggak diketahui, kontradiksi satu sama lain, narasi itu tidak bisa dipertemukan. Tuhan mengatakan dia tidak bisa dicoba, tapi dia bisa dicoba. Tuhan mengatakan dia bukan anak manusia, tapi dia anak manusia. Baik, langsung saya ini, terima kasih Ustaz Alan. Jadi gini, dalam 1 Petrus 3 ayat 18 ya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tentu Kristus ini, dia juga memiliki yang namanya natur kemanusiaan. Dia berkali-kali mengatakan anak manusia, anak manusia, anak manusia. Dia juga mengatakan dirinya adalah anak Allah. Jadi seperti itu Ustaz. Jadi kedua natur ini hanya bisa ditolak ketika kita menghilangkan konsistensi tafsir, alias kita menggunakan metode prasmanan di dalam kita bereksegesis. Seperti itu. Jadi nanti pasti akan bertemu dengan ayat-ayat yang memang nggak bisa ditolak. Memang Yesus adalah sepenuh Allah karena firman itu adalah Allah. Nah, kami hanya mentaati dan kami hanya mengikuti eksegesis yang benar. Nah, ketika kita mau bereksegesis, kenapa? Karena Ustadz sudah punya kacamata dulu melalui Quran yang baru ada di abad ke-7 yang sama sekali bukan sumber primer mengenai Yesus. Sumber primer mengenai Yesus adalah literasi-literasi abad pertama. Quran baru ada abad ke-7. Itulah kenapa literasi memotret Yesus dari sisi Quran itu suatu tindakan yang blinger. Memotret Yesus harus dari literasi-literasi Yesus sendiri, yaitu para murid-muridnya. Nah, kemudian dikatakan juga ya bahwa ketika Ustadz mengatakan, kamu ditolak oleh Yahudi, jangan salah Ustadz. Dalam Yohanes 12 ayat 19 dikatakan seperti ini. Maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Artinya apa? Orang Yahudi zaman Yesus itu lebih banyak pengikutnya daripada Farisi dan Saduki. Artinya pemahaman kami sudah settle duluan. Baru muncul penyangkalan atau anti terhadap pemahaman Kristus tadi di abad ke-7. Jadi punya kami sudah settle duluan Ustadz. Kami sudah paham apa itu dinatur. Nah, kemudian muncul literasi yang mengatakan, oh enggak, dia cuma hamba saja kok. Nah, hamba saja itu berarti dia auto menyangkal atau tidak konsisten atau prasmanan. Nah, sebenarnya selangkah lagi Anda bisa memahami ilmu yang tinggi ini. Mudah kok, pahami Quran aja. Dia sepenuh firman. Pada saat yang sama, dia juga sepenuh buku. Tidak kacau kan? Tidak campur aduk kan? Seperti itu. Kok tidak nyala ya? Oke. Ya pertama
Anda dari tadi nyinggung Islam, nyinggung Quran. Kami nggak ada masalah loh sebenarnya. Quran itu udah final, sudah ingkrah juga. Tapi coba begini, coba belajar ya. Di dalam kekristenan ada orang-orang yang tidak percaya tentang Trinitas, yang tidak percaya tentang Yesus itu sebagai Tuhan, Unitarian, ada di sana saksi Yehova, ada kaum Ibionet di abad pertama yang tidak percaya Yesus itu sebagai Tuhan, yang jelas mereka punya logika yang sama, Tuhan itu nggak punya Tuhan gitu. Itu hal yang logis. Jadi bahkan Islam nggak kamu bawa-bawa pun, Bang Jack, Islam kamu nggak bawa-bawa pun, orang Kristen dulu juga sudah menentang Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau Anda belajar di buku ini buku yang saya rekomendasikan untuk Anda baca, From Logos to Trinity. Dari kata logos yang terjadi evolution of religious belief. Ada evolusi yang terjadi dari penggunaan istilah logos atau word atau memra atau dafar. Itu ada perubahan, ada evolusi di sana dari Pitagoras, sejak zaman Pitagoras sampai ke zaman Tertullianus. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan Muslim sebenarnya, karena kepercayaan bahwa ada 3 entitas di sana, tetapi dia satu hakikat, 3 pribadi di sana tapi satu hakikat, itu jadi bermasalah. Seperti yang saya katakan, Yesus mengatakan dia anak manusia, tapi perjanjian lama mengatakan dia bukanlah manusia dan dia bukan anak manusia. Itu kan kontradiktif. Anda berusaha untuk mengimani sesuatu yang membuat Anda dilema gitu. Akal sehat Anda pasti berpikir, hamba nggak bisa jadi Tuhan, Tuhan nggak bisa mungkin punya Tuhan, Tuhan nggak mungkin mati disalib. Tapi di satu sisi lain, Anda mengatakan yang mati itu Tuhan. Kalau Anda tidak beriman Tuhan itu mati, berarti Tuhan tidak pernah merendahkan dirinya, Tuhan tidak pernah mati untuk manusia. Ini dilema kan? Anda ingin mengatakan Tuhan mati. Oh tidak, Tuhan tidak mati, yang mati kemanusiaannya. Berarti dengan demikian, Tuhan itu tidak pernah mati demi manusia. Karena yang mati bukan Tuhan, yang mati hanya manusianya. Itulah yang dikatakan oleh saudara-saudara Oneness, mengatakan Trinitarian itu tidak berani ngaku gitu, mau ambil enak-enaknya aja. Kalau giliran Tuhan tidak mati, Tuhan mati, mereka nggak mau ambil. Tapi ketika Yesus bisa menghentikan badai, dia Tuhan. Ketika dia bisa menyembuhkan orang buta, dia Tuhan. Mengusir setan, dia Tuhan. Tapi begitu ketika dia mati, dia disalib, dia disiksa, dia bukan Tuhan. Itu kemanusiaannya. Itu tidak konsisten, itulah yang jadi. Oke, baik ya Ustadz, terima kasih. Jadi seperti ini ya. Ketika Ustadz mengatakannya, kalau misalnya saya tanya, apakah Quran, apakah firman Allah? Sebentar, Bro Jack, mohon maaf. Kita lanjut lagi nanti. Ini sudah waktu sholat ya. Jangan bilang saya lari atau gimana. Saya nggak bisa. Enggak, saya bukan model seperti itu, Ustaz Awan. Saya bukan model seperti itu ya. Kita nanti lanjutkan dari nonton. Anda dengar azan ya sebagainya. Ya, Anda dengar ini ada azan. Kalau gitu, saya juga izin turun ya, karena kita lanjut kapan-kapan. Karena saya tadi sudah bilang sama host, saya 20 menit. Oke, terima kasih teman-teman untuk diskusinya, bagus sekali. Oke, kalau ada yang mau bertanya bisa chat saya mungkin, gitu aja ya. Thank you ya. Iya, thank you. Ini mau di closing statement apa terima gimana? Kasih, terima kasih host ya. Enggak. Bang Alban mau closing statement dulu? Berapa menit? Saya waktu sudah azan, sudah azan. Saya juga nggak closing kalau gitu, nanti nggak adil. Siap. Thank you ya. Siap. Mari semua. Mari semua. Sama-sama, Bang. Ya, terima kasih untuk semuanya yang telah bergabung, Bang Erwin, Bang Fatih ya. Terus ada di luar dari Islam adalah kafir, ada Mr. Sibisuk ya. Sebelum kita akhiri live ini, saya mau tanya sama 2 tamu di bawah yang baru masuk, ada yang mau disampaikan? Cek di luar dari Islam atau Mr. Sibisuk? Iya. Selamat sore Bang. Iya sore. Kristen ya. Iya. Saya tadi tertarik ya karena ada Bang Alwan ya. Karena diskusi kami kemarin juga putus ya. Iya. Tapi karena ini closing, saya sih lebih tertarik closingnya gini. Kalau ingin berbicara kritik teks, menurut saya sih ya nggak kurang menarik lah, kurang ada tantangan gitu. Karena kritik teks itu bisa dijawab berdasarkan keyakinan Kristen. Tapi kalau memang kita mau tertarik berbicara tentang yang lebih menantang itu adalah validasi kitab. Cluenya gini Bang, tuh teman-teman lah. Saya juga udah pernah bahas sama teman-teman yang lain lah. Cluenya gini, jika Alkitab Kristen itu menyebutkan sesuatu firman yang diterima baginda Nabi,
tapi berbeda isinya dengan yang diterima baginda Nabi, baik yang tertulis ataupun yang disampaikan para sahabat, maka secara akademis Alkitab Kristen itu harus mampu menunjukkan datanya dari mana, narasumber dari mana. Nah, yang terjadi sebaliknya, bahwa kitab teman-teman itu yang menyebutkan tentang Taurat dan Injil. Nah, yang menjadi pertanyaan saya secara akademis, kalau memang itu yang benar, saya nggak berbicara kemahan Bang ya, karena kalau saya menyinggung soal kemahan itu dari agama kami itu berdosa dan melanggar hukum. Tapi berbicara tentang akademis, kalau memang akademisnya secara akademis yang kalian sebutkan dalam kitab kalian itu adalah Injil dan Taurat, itu sesuai, harusnya merujuk kepada Injil dan Taurat. Kalau tidak, konsekuensi logisnya cuma satu Bang, kalian harus mampu menunjukkan data atau narasumber. Narasumber itu gini Bang, misalnya Islam itu ada ya, saya bilang bermuslim, Islam itu ada dan diperkenalkan oleh baginda Nabi ya, itu semua tahu lah. Jadi jika ada orang Islam sebelum baginda Nabi yang hidup sejaman dengan Yesus atau hidup sejaman dengan Nabi Musa, Abraham, maka bisa kita percaya. Itu secara akademisnya Bang. Kalau untuk berbicara narasumber, kalau data monggo, literasi dari kitab kalian yang menyebutkan kenapa berbeda, itu dari mana? Itu kalau mau tertarik tentang saya,